Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Walakal hamdu walakal syukru, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azim lil sultanik. Kita dikumpulkan dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku.
Dalam kesempatan ini pemirsa, kita bersiaran langsung dari Masjid An-Ni'mah Citra Grand Cibubur, Jati Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat. Tema yang akan kita angkat pada kesempatan siang hari ini persis apa yang disampaikan oleh qori kita, yaitu tidak ada ucapan yang baik kecuali ucapan-ucapan untuk merintah atau untuk menyuruh kepada kebaikan dan juga bersedekah. Ketahuilah pemirsa bahwa segala sesuatunya itu berada dari lisan. Begitu juga kita mendengarkan mahfuzat ataupun kata syair Arab, yaitu salamatul insan min hifdil lisan atau fi hifdil lisan. Keselamatan seseorang itu tercipta dari bagaimana dia menjaga lisannya. Guru-guru kita telah hadir di tengah-tengah kita pemirsa, ada Ustadz Yusha Hakam dan Ustadz Taufikur Rahman. Dipersembahkan oleh Wadimor Tentu Sarung Kita, inilah Damai Indonesiaku. Sebelumnya kita menyaksikan video berikut ini. Tidak ada yang sia-sia dari seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya hal ini benarlah adanya. Sejatinya seluruh keberadaan di jagat ini memiliki maksud dan tujuannya, baik itu diketahui manusia ataupun tidak, termasuk seluruh anggota badan manusia, seperti mulut atau lisan misalnya, yang merupakan nikmat yang hanya bisa dibalas dengan sekedar mensyukurinya, salah satunya dengan mengucapkan Alhamdulillah atau kalimat puji-pujian lainnya. Sementara bersyukur lewat tindakan akan tercermin dari kualitas dirinya, apakah sudah baik, bermanfaat, atau sebaliknya. Lisan sebagai salah satu anggota tubuh yang paling krusial, sudah seyogyanya bisa mendatangkan manfaat, namun bisa juga sekaligus mendatangkan mudarat yang besar bila tidak benar penggunaannya. Karena itu tidaklah heran, ada sebuah pepatah yang cukup populer mengatakan, keselamatan seseorang tergantung pada lisannya. Melalui kata-kata, seseorang bisa menolong orang lain, dan lewat kata-kata pula, seseorang bisa menimbulkan kerugian, bukan hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Lantas, bagaimana Islam memberikan pedoman kepada umatnya agar mampu menjaga lisannya? Lalu, mengapa lisan bisa menyebabkan seseorang jatuh hancur berkeping-keping, bahkan menjadi sebuah malapetaka bagi yang mendengarnya ataupun yang mengucapkannya? Simak ulasannya dalam kajian ilmu Damai Indonesiaku siang ini bersama para guru yang mulia yang telah hadir di tengah-tengah kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para guru, para sepuh, tokoh masyarakat, salam hormat dan takzim sama-sama kita sampaikan kepada guru kita tercinta, Al-Mukarram wal Muhtaram Ustadz Taufikur Rahman, Mas Sofyan, dan segenap DKM Masjid An-Ni'mah, bapak-bapak, ibu-ibu, dan para pemirsa setia Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada. Ada sebuah pertanyaan hati, yang mungkin pertanyaan ini sempat terlintas di dalam hati dan benak kita bersama. Yaitu sebuah pertanyaan, kenapa di dalam menjalani kehidupan di dunia ini harus ada yang namanya permusuhan? Harus ada yang namanya pertikaian, bahkan jatuh kepada tindak pidana pembunuhan. Kalau kita cermati secara seksama, jatuh bangunnya manusia antara berbuat baik dan berbuat buruk, antara berdosa dan bertaubat kepada Allah, semuanya termotivasi oleh organ tubuh yang paling atas, yaitu kepala. Inilah salah satu substansi warning Nabi ketika Nabi berpesan kepada Sayyidina Ali. Ya Ali, antah fazaroksa wa ma wa'a. Ya Ali, jagalah kepalamu dan sekelilingnya. Ulama-ulama kita mencari tahu apa makna dari ungkapan Nabi tersebut. Ketika mereka mencoba cari tahu apa makna ungkapan Nabi tersebut, maka di tengah itu pula timbul sebuah pertanyaan baru.
Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan dua mata kita, menciptakan dua telinga kita, menciptakan dua lubang hidung kita, tapi Allah hanya menciptakan satu mulut kita. Bapak, Ibu, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, seseorang dapat tersenyum ataupun menangis lantaran mata memandang sesuatu. Seseorang bisa memuji bahkan mencaci maki orang lain lantaran telinga mendengarkan sesuatu. Seseorang bisa spontanitas menutup kedua lubang hidungnya atau berdiam lama pada satu tempat tergantung dari apa yang dicium oleh kedua lubang hidungnya. Kalau berdasarkan pemaparan ini, maka organ tubuh yang berpasang-pasangan yang Allah letakkan di atas kepala adalah organ tubuh yang hanya bisa mengambil sesuatu yang ada di luar tubuh kita dimasukkan ke dalam diri kita. Tapi lisan kita yang satu ini lebih dahsyat karena mengeluarkan apa yang ada pada diri kita. Maka lisan ini lebih berbahaya ketimbang organ-organ yang berpasang-pasangan. Apa buktinya? Catatan buruk masyarakat kita mengatakan berapa banyak hubungan orang tua dan anak tidak lagi harmonis lantaran mulut. Berapa banyak hubungan persaudaraan bisa retak lantaran mulut. Berapa banyak hubungan persahabatan bisa bubar lantaran mulut. Bahkan bukan fenomena baru di negara kita. Berapa banyak hubungan suami istri tidak lagi harmonis, bahkan jatuh kepada perceraian. Itu pula dimulai lantaran mulut yang salah berkata-kata. Betul? Betul? Ini lisan ini nih sumber perkara. Sehingga ulama mengingatkan kita jirahatus sinan lahal ti'am wala yaltamu ma jarahal lisan. Luka yang diakibatkan oleh ujung tombak masih bisa disembuhkan, tapi tidak mudah menyembuhkan luka hati yang tergores oleh lisan. Bu, nih lisan kita ada lidah yang tak bertulang. Tapi kasarnya lidah kita yang tidak bertulang ini bisa mengalahkan daripada tulang belulang yang lain. Kita lebih baik sakit dipukul dengan tangan, lebih baik sakit disepak dengan kaki daripada dipukul dengan lisan kita. Kenapa? Orang kalau dipukul dengan tangan, dipukul dengan kaki, sakitnya 1 jam 2 jam saja. Tapi kalau orang sudah disakiti oleh lisan, jangankan 1 jam 2 jam, 1 tahun 2 tahun bahkan sampai seumur hidup, orang belum tentu bisa memaafkan dari apa yang salah kata terhadap kita. Betul? Betul tidak? Ibu lebih baik dipukul apa lebih baik dicaci maki? Lebih baik jangan. Masa mau dicaci maki? Tapi luka caci maki itu lebih dalam daripada luka pukulan. Oleh karena itu Allah sudah menunjukkan kepada kita dari bentuk tubuh kita. Allah letakkan akal otak itu di atas, mulut di bawah. Itu tanda buat kita berpikir dulu baru ngomong. Jangan ngomong dulu baru mikir. Jangan ngomong dulu baru tapi mikir dulu baru ngomong. Kalau ada orang ngomong dulu baru mikir, otaknya bukan di atas, di dengkul. Kenapa? Dia lebih mendahulukan syahwatnya. Sehingga berkata-kata tanpa memikirkan itu benar atau tidak. Padahal perkataan seseorang itu menunjukkan jati diri apakah dia seorang yang beriman atau tidak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi mengatakan man kana yu'minu billah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Orang yang beriman itu cirinya perkataannya semua adalah kebaikan. Yang keluar adalah ucapan-ucapan yang indah. Kalau tidak bisa mengatakan perkataan yang indah, maka lebih baik orang itu berdiam. Tapi kan kadang-kadang kita suka aneh ya Bu. Bu, Pak, kita suka aneh. Kenapa? Dikasih lisan kadang suka ngomong ceplas-ceplos aja, nggak mikir. Padahal berapa banyak orang-orang yang tersakiti dengan ucapan kita. Dalam satu riwayat dikatakan, ulama mengatakan, yamutul mar'u ala min asratin milisanihi. Berapa banyak seorang pemuda hilang umurnya sia-sia karena lantaran lisannya yang salah berkata-kata. Oleh karena itu jaga lisan kita. Mudah-mudahan Allah selamatkan dari fitnah lisan ini. Amin ya rabbal alamin.
Masya Allah, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Yusya Hakam, bahwasannya kita diperintahkan untuk lebih baik diam apabila kita tidak bisa mengucapkan kata-kata yang baik. Itulah pilihan yang terbaik bagi kita ketika lisan adalah satu pertaruhan yang sangat luar biasa sekali. Dikatakan bahwa organ yang sangat krusial adalah lisan, yang itu akan merusak segala-galanya apabila kita salah mengucapkan. Lalu bagaimanakah kita selalu terpantau dalam awasan Allah Subhanahu wa taala? Ustadz Pantun, Ustadz Taufikur Rahman akan menjelaskan kepada kita semua di segmen kedua nanti. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Baik pemirsa, kita kembali di Damai Indonesiaku. Guru kita tadi Ustadz Yusya Hakam menjelaskan bahwa organ yang sangat krusial sekali adalah lisan. Lalu bagaimanakah Allah atau setiap lisan selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala? Ustadz Taufikur Rahman akan menjelaskan kepada kita semua. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, wassalatu wassalamu ala ashrafin nas, wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi khairin nas. Pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun Anda berada, juga kepada para guru, para sepuh, para pinisepuh, jamaah tercinta Masjid Jami'an Ni'mah. Boleh keluarin kata-kata cakepnya boleh? Ngajak mama sampai ke Mekah, berbekal opak dan korma. Jamaah An-Ni'mah makin berkah, karena terus makin kompak dan istiqomah. Guru kita yang tadi telah menyampaikan mauidhah hasanahnya, sehat afiat selalu guru ya. Ustadz Sofyan, sepat gabus lele, cepat bagus enggak bertele-tele. Malapetaka berawal dari lisan. Dan semua ucapan yang kita utarakan, yang kita sampaikan akan dimintakan pertanggungan jawab di hadapan Allah. Untuk lebih mentaukidkan, untuk lebih meyakinkan, Quran surat ke-50. Juz ke-26 ayat 18 dan 19. Silakan yang nulis biar nggak ketinggalan. Pemirsa yang sedang menyaksikan di rumah pun silakan. Biar oleh-oleh yang kita bahas kali ini ada yang betul-betul tersimpan. Dan kalau lupa tinggal buka lagi. Surat keberapa Bunda? 50. Juz berapa? 26. Ayat berapa? Alhamdulillah ini jamaah An-Ni'mah hafalnya 30 juz. Apa juz 30? Ya, di situ Allah telah wanti-wanti sama kita. Apa bahasanya? Mayalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Wajaat sakratul mautu bil haq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Begitu bahasanya. Semua ucapan yang kamu utarakan hati-hati. Di mana ada pengawasan raqib dan atid. Wajaat sakratul mautu bil haq. Dan datangnya sakratul maut, Ijrail, itu benar adanya. Yang selama ini kamu hindarkan, padahal sudah pasti, betul apa enggak? Contoh biar berasa ke hati. Di dalam ada orangnya kok, Ustadz dari guru saya. Orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, ketua DKM, jajarannya, jamaahnya, kru damai, hostnya, biar adil ustadznya. Wah kencang banget giliran ustadznya. Emang semuanya bakalan mati, betul apa enggak? Makanya lisan kita akan dipertanggung jawab. Oleh karenanya di saat masih hidup, sederhana, naik sepeda cahaya redup, membawa sal dan mukena. Yuk perbanyak ibadah selagi hidup, menyesal di akhir tiada berguna. Lanjut. Tapi Nabi menyebutkan, makanya di saat Nabi hijrah dari Mekah Madinah, apa kata baginda Rasul? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Wal muhajiru man hajara manahallahu anhu. Orang Islam itu yang dimana terhadap saudaranya yang Islam lagi, dia akan selamat dari ucapan tutur katanya, lisannya, dan juga sikap tangannya. Dan orang yang hijrah,
Ini masih dalam suasana Muharram, orang yang hijrah yang bagaimana? Man hajara manahallahu anhu. Yang dia bisa berhijrah, memindahkan dirinya dari tadinya tukang ngomongin orang, berubah 1444 Hijriah menjadi orang yang kata guru kita tadi, dia bicara, kalau nggak bicara baik mendingan diam. Hadirin rahimakumullah. Kita lihat bagaimana peristiwa di negara sebelah. Negara sebelah mana berarti ya? Ya Masya Allah, lebih dari 20 tahun meniti karir, ternyata nggak nyampe 25 menit, ternyata kue cucur anget-anget, hancur banget. Saya nggak perlu sebutkan Bapak Ibu, udah pada tahu semua kan? Masya Allah, kenapa? Lisan yang tak mampu menjaga. Oleh karenanya es kemong pakai roti. Cakep yang mana? Ketinggalan es kemong pakai roti. Kalau ngomong hati-hati. Hadirin hadirat rahimakumullah. Apalagi kepada para bunda solihat. Yang dimana bohong kalau kita nggak punya anak, pengen punya anak yang soleh dan soleha. Betul apa enggak? Jangankan bapak ibu yang soleh dan soleha. Sekalipun bapaknya bajingan. Sekalipun bapaknya bukan orang soleh. Pasti kalau ditanya punya anak. Pengen punya zuriyah yang soleh dan soleha. Betul apa enggak? Dan ini lisan yang tidak bisa dijaga mempengaruhi sekali. Kenapa? Karena yang namanya kita sebagai orang tua bapak ibu, apalagi ibundanya, jangankan doanya, ngomel masih jadi doa. Di Mekah, ini masjid kita Masya Allah loh. Saya dari tadi syuting di sini betah. Kenapa? Dingin iya, emang belum kelar episodenya. Betah. Kenapa? Bukan itu, suasananya kayak di Masjid Nabawi. Bagus apa enggak Bu? Saya begitu masuk aja ngucap, ya Allah masjidnya rambutannya ketiban duren, masjidnya keren. Hadirin rahimakumullah, di Mekah, kata di Nabawi, itu ada Syekh Abdurrahman As-Sudais. Ya Allah kalau kita jadi makmum dengar bacaan enak banget tuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Kurang lebih begitu ya Bu ya. Ya Allah mudah-mudahan yang belum sampai ke sini yang ke Mekah segera sampai ke Mekah. Ya Allah yang amin kencengan kasih duluan ya Allah. Ya yang malas-malasan nyampe bandara aja udah. Jangan melihat sekarang menjadi imam besarnya ini lisan. Di saat usia kecil pernah membuat jengkel ibundanya. Ibunya habis masak semur daging, anak ya pulang main, saya Abdurrahman As-Sudais ya namanya bocah. Habis masak semur daging masih dipanci belum ditutup, dia lihat dianggap ring basket. Dia bawa tuh yang namanya bocah mainan, kotoran, dilempar tuh, nyemplung ke semur daging. Kira-kira kalau yang jadi emaknya jamaah nimah itu anak diapain? Tapi lihat ngomelnya, diomelin iya. Tapi lihat isi omelannya, lisannya tetap dijaga. Apa? Izhab anta ja'alakallahu ta'ala imaman lil haramain. Pergi kamu sana nak, pergi kamu sana nak. Halo, terjemahin jangan nih. Kasih tahu jangan nih. Ya, ibunda doakan nak, semoga kelak kamu menjadi imam Masjidil Haram. Allahu Akbar. Masya Allah luar biasa sekali. Makan bubur ayam pakai rempela ati. Cakep. Tausiah Ustaz Taufikur Rahman emang adem di hati. Alhamdulillah. Mikir tuh Ustaz, mikir. Baik, Masya Allah luar biasa sekali apa yang disampaikan guru kita Ustaz Taufikur Rahman. Saya berikan satu pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Lucy yang insya Allah nanti akan dijawab oleh guru-guru kita. Silakan Ibu Lucy boleh berdiri. Baik, boleh diturunkan maskernya biar suaranya lebih jelas. Ibu Lucy silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lucy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lucy. Saya mau tanya gimana respon kita, sikap kita kalau ada lawan bicara, rekan atau keluarga yang mungkin curhat atau membicarakan kekecewaannya terhadap orang lain. Sementara lawan bicara kita itu butuh pendapat kita. Tapi apakah itu jatuhnya gibah atau bagaimana itu? Terima kasih. Sekian, mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Masya Allah luar biasa apa yang disampaikan Ibu Lucy nanti akan dijawab oleh guru-guru kita. Pemirsa, tetaplah di Damai Indonesiaku, di segmen berikut kita akan buka sesi tanya jawab. Tetaplah bersama kami.
kita. Baik, pemirsa, kita kembali di Nama Indonesiaku. Seperti tema besar kita malapetaka berawal dari lisan. Nah, seperti yang ditanyakan oleh jamaah kita tadi, Ibu Lucy, ke Ustadz Yusha nanti insya Allah akan menjawab, yaitu bagaimana ketika keluarga ataupun kerabat kita meminta pendapat, meminta mungkin curhat begitu Ustadz ya. Kita menjaga lisan ini bagaimana agar tidak menjadi malapetaka nih Ustadz. Fadhal Ustadz. Baik, terima kasih. Ini luar biasa pertanyaannya, gampang jawabannya susah. Tadi kita perlu pahamin dulu pakem pertama. Nabi mengatakan man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Orang yang beriman itu yang keluar daripada lisannya kebaikan atau lebih baik diam. Kita pahamin dulu fungsi lisan ini apa. Sebelum kita tahu itu buruk atau tidak, pantas dikatakan atau tidak. Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah mengatakan minimal ada 4 fungsi Allah menciptakan lisan itu. Yang pertama, lituk serobihi zikrallahi ta'ala. Dipergunakan lisan ini untuk berzikir dan menyebut asma Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita diperintahkan berzikir? Karena berzikir adalah bentuk rasa syukur kita atas segala macam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dapat rizki, dapat kendaraan, dapat keturunan, alhamdulillah itu zikir bentuk syukur kita. Maka lisan boleh dipergunakan. Yang kedua, wa qiraatul Quran, baca Al-Quran dengan lisan kita. Kenapa? Dengan lisan ini sering membaca Al-Quran, mudah-mudahan menjadi saksi kita dan kelak mendapatkan syafaat. Nabi mengatakan iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran, nanti Al-Quran kelak akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Yang ketiga nih Bu jawabannya. Wa tursyida bihi khalqallahi ta'ala ila tariqihi. Dipergunakan lisan ini untuk memberikan petunjuk kepada saudara-saudara kita ke jalan Allah yang benar. Kalau dia curhat, jangan ditinggal. Apalagi orang tua sakit hati, dengerin. Tapi akhirnya bilang, udah Bu sabar. Kata guru kita, segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini semua diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Udah Bu, simpan. Ngadu yang baik cuma sama Allah aja Bu, jangan. Cukup segitu, jangan dipanas-panasin. Biarin Bu, kalau dia memang begitu saya tandain rumahnya, mati saya gak samperin. Jangan. Tapi berikan petunjuk, wajar kalau orang curhat, gandau gulana. Kita bukan malaikat. Sehingga apa? Boleh kita kasih petunjuk dengan sesuai batasan saja. Sekira sudah cukup, sudah katakan cukup. Yang keempat, fungsi dari lisan ini kata Imam Ghazali, memang kita butuh lisan ini untuk ibadah kita dan untuk muamalah kita. Dalam sholat kita ada yang dikenal dengan rukun qauli, rukun qalbi, rukun fi'li. Rukun qauli, rukun yang harus diucapkan dengan lisan seseorang. Kalau lisannya tidak berkata-kata, maka tidak sah sholatnya. Maka lisan ini boleh dipergunakan. Kedua, untuk muamalah tadi, berhubungan sesama manusia. Maka jawabannya tadi sesuai dengan batas yang dibutuhkan, cukup sampai di situ stop. Jangan ditambah-tambahin lagi. Ditambah-tambahin lagi jadi salah. Kalau itu jadi fitnah, ujungnya jadi namimah. Na'udzubillah min zalik. Baik, Masya Allah, luar biasa sekali jawaban dari guru kita Ustadz Yusha. Berikutnya saya ke Pak Giman yang akan dijawab oleh Ustadz kita Ustadz Taufikur Rahman. Silakan Pak Giman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tanya Pak Ustadz, kalau kata-kata itu sangat bahaya sekali. Jadi supaya menghindar dari itu langkah apa kata-kata yang mau dibicarakan tadi. Seandainya kata lisan itu udah terlanjur Pak Ustadz, apa tindakan kita, langkah apa kita? Saya kira gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Taufikur Rahman. Seandainya kepleset lidah mungkin begitu ya Pak ya. Apa yang kita lakukan nih Pak Ustadz? Iya, hadirin hadirat rahimakumullah. Di saat kita terpleset apalagi sampai membuka aib, itu kan masuk kepada kategori ghibah. Dan di Quran surat ke-49 juz ke-26 ayat 12 ya, itu Masya Allah
di mana Allah memberikan wanti-wanti, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Wanti-wanti dari Allah buat kita, hai orang-orang yang beriman, jauhi oleh kamu akan buruk sangka dan juga ngomongin aib daripada saudara kita. Nah, ini masalahnya udah terlanjur seperti yang Bapak tanyakan. Di ujung ayat di situ ada kata perintah, wattaqullah. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, maksudnya kembali dengan cara bertaubat. Ujungnya Allah membuka peluang, innallaha tawwabur rahim. Sungguh Allah Maha penerima tobat lagi Maha penyayang. Hanya memang untuk urusan yang sifat yang ghibah, ini minta maafnya enggak segampang secara vertikal kepada Allah. Ya, kalau kepada Allah, contoh dulunya suka berani ninggalin sholat, dulunya pernah menjadi pembunuh, dulunya pemakan riba. Itu tobatnya 24 jam Allah selalu online. Iya, tapi yang namanya urusan ghibah, membuka aib saudara nih, hati-hati nih. Ya, yang udah terlanjur, ini cara tobatnya kata Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihinnya, kalau vertikal kepada Allah ada 3 syarat. 1 ayyukli'a anil maksiyah, memutuskan dengan maksiat yang pernah kamu kerjakan. Kemudian yang kedua ayandama ala fi'liha, kamu menyesalinya. Dan yang ketiga ayazima an la yauda ilaiha abadan, kamu bercita-cita untuk nggak pernah mengulang lagi. Tapi urusan yang manusiawi, ayyabro'a min haki sohibiha, minta ridho ama yang bersangkutan. Halo, emang bisa mau nih? Maaf ya, tahun kemarin gue ngomongin lu kalau tidur ngorok. Halo kira-kira. Nah ini kalau urusan yang sifatnya ghibah, minta maaf kepada yang bersangkutannya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kenapa? Makanya Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari lewat kitab Irsyadul Ibadnya dalam bab ghibah sampai mengutip bahasa Kanjeng Nabi, iyyakum wal ghibah fa innal ghibata asyaddu minaz zina. Hati-hati oleh kamu tentang tidak bisa menjaga lidah sampai berbuat ghibah. Kenapa? Bahayanya lebih dahsyat dari zina. Yuk, mulai hari ini kita ngaji nih di Damai Indonesiaku. Malapetaka berawal dari lisan, mudah-mudahan ya kita bisa perbaiki. Dan ingat, paling banyak seksa dan masuk ke dalam jurang api neraka aktsaru mayudkhilan nasan naro al ajwafani. Paling banyak manusia diseksa di jurang api neraka karena urusan 2 lubang, al famu wal farju, lubang mulut dan lubang yang bawah. Masya Allah, kita selalu berlindung dari kecelakaan malapetaka dari 2 lubang itu ya Ustaz ya. Baik Ustaz Taufikur Rahman, terima kasih atas jawabannya. Berikutnya saya ke Ibu Danti. Silakan Ibu Danti, boleh diturunkan maskernya biar lebih jelas suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, saya mau tanya, saya pernah dengar survei bahwa perempuan sehari bisa mengeluarkan 20.000 kata dalam sehari. Nah itu lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Nah saya mau nanya bagaimana kiat-kiat agar lisan seorang perempuan yang seharinya 20.000 kata itu senantiasa dalam kebaikan dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, terima kasih Ibu Danti. Bagaimana kiat-kiat untuk menjaga lisan agar selalu lisan yang keluar adalah lisan atau kata-kata selalu kata kebaikan. Baik, ditahan dulu guru-guru. Ustadz Yusa dan Ustadz Taufikur Rahman, kita akan kembali usai jeda, tetaplah di Damai Indonesiaku. Baik, masih di Damai Indonesiaku pemirsa, seperti yang ditanyakan Ibu Danti tadi, Ustadz Yusya mungkin bisa dijawab bagaimana agar lisan ini yang keluar adalah selalu kata-kata yang baik nih Ustadz. Fadhal Ustadz. Baik, Bapak Ibu pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang perlu kita bangun keyakinan di dalam hati ini
sumber kebinasaan malapetaka itu karena sebab banyaknya kita bicara. Man kasuro kalamuhu kasuro saktuhu. Wa man kasuro saktuhu kasurat zunubuhu. Wa man kasurat zunubuhu kanatin naru aulabi. Siapa orang yang banyak bicaranya pasti banyak salahnya. Siapa yang banyak salahnya pasti banyak dosanya. Siapa orang yang banyak dosanya tidak ada tempat kembalinya kecuali nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tadi pertanyaannya, tapi kan perempuan memang diciptakan lebih banyak bicaranya Ustaz. Betul, tapi kan ada caranya. Kalau ibu pernah baca di parenting, Dr. Aisyah Dahlan mengatakan bisa diubah caranya dengan mengganti kata-kata itu dengan membaca Al-Quran. Ibu kesel sama suami, jangan marah-marah. Ibu kalau mau marah sama suami nggak dosa itu kalau hadisun nafas. Ngomongnya di dalam hati. Ibu gedek banget sama suami main bulu tangkis mulu. Ya kan, tiap hari bulu tangkis mancing mulu. Ibu gedek tapi nggak diungkapin, masih nggak berdosa. Ketika ibu pengen mengucapkan perkataan tidak baik, tahu kalau itu sumber dosa, maka ibu ganti dengan baca Al-Quran. Marah baca Al-Quran, bisa nggak bu begitu? Boro-boro Ustaz, masak juga jadi asin. Oleh karena itu ibu, kita ikutin kata ulama. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani menukilkan sebuah pendapat yang dikatakan oleh Imam Fudail bin Iyad. Beliau mengatakan orang mukmin yang sejati, kalau mau contoh nih, sempurna keimanannya, ciri khasnya 4. Apa? Kalamuhu hikmatun, perkataannya hikmah. Jadi ibu kalau mau makin disayang, bapak mau disayang sama istri, yang keluar yang bagus-bagus aja. Yang jelek telan sendiri, bawa ke WC. Jangan dikatakan apa-apa. Yang kedua apa? Wasumtuhu fikratun, diamnya berpikir tafakur. Dia nggak mau berkata-kata sesuatu yang menyakiti lawan bicaranya. Wa nazruhu ibaratun, dan memandang segala sesuatu dia ambil pelajaran mana yang terbaik buat kehidupannya. Yang keempat, wa amaluhu birrun, amal perbuatannya semua kebaikan. Kalau bisa kita lakukan itu, menghindari berkata-kata, menggantinya dengan membaca Al-Quran, insya Allah Allah selamatkan daripada ujian lisan kita. Wallahu a'lam bishawab. Amin, amin, Masya Allah. Memang menjaga lisan ini memang sangat susah sekali ya Ustadz ya. Betul sekali. Salah satunya mungkin kita harus menjaga komunitas dan juga bagaimana kita menjaga golongan kita begitu ya Ustadz ya. Iya. Ini takutnya ulama daripada banyak bicara. Betul. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Umar bin Khattab, karena bahayanya lisan ini ngambil batu digigit sama dia. Masya Allah. Supaya apa? Enggak banyak ngomong. Berapa lama gigit batu? 12 tahun. Masya Allah. Jadi kalau bapak ibu lagi marah ambil batu, jangan batu bata kegedean. Batu kerikil aja, gigit yang kenceng. Mau marah, gigit batunya 12 tahun. Tidaklah dilepas batu itu kecuali 3 hal. Apa? Sholat, tidur, sama makan. Kenapa? Kalau dimakan ketelen nantinya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, baik, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Ustadz Yusya. Berikutnya saya ke Pak Heri yang akan dijawab oleh Ustadz Taufikur Rahman nanti, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin menanyakan tentang bagaimana seseorang bisa bertahan, tidak membalas, mungkin kayak kalau misalnya dia dibully habis-habisan misalnya seperti itu, atau mungkin dia dicaci sama teman-temannya di pergaulannya itu. Mungkin itu mohon diberi pencerahan Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Heri. Apa juga gigit batu juga nih bagaimana supaya tidak menahan dari bulian? Ustaz Taufikur Rahman, bagaimana Ustaz? Iya, minum jamu ke Pondok Indah. Cakep. Bersama tamu dari Malaka. Cakep. Dengan ilmu jadi mudah, tanpa ilmu hidup celaka. Masya Allah. Ya, ini memang harus tahu tips ilmunya. Kita sebagai orang Islam, ya, 1 Islam, 2 iman, 3 ihsan atau mukhlis, ya, yang ikhlas, 4 puncaknya muttaqin, orang bertakwa. Nah, yang Islam belum tentu beriman. Yang beriman sudah pasti Islam.
Tapi sudah puncaknya muttaqin, nah ini yang insya Allah di saat yang seperti Bapak dapatkan akan mendapatkan solusi. Di Quran surat ketiga juz keempat ayat 134. Ya, di saat kita sudah masuk kepada ranah ini dan memang harapan kita ini menjadi orang-orang yang muttaqin. Ada beberapa kriteria. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ya, ini kita semua lagi berproses arah sana, makanya kita istiqomah bisa ngaji di Majelis Dhamma Indonesiaku. Yang bagaimana kata Quran surat Ali Imran ayat 134, orang-orang yang bisa berinfak baik dalam kondisi lapang maupun sempit. Kondisi lapang nyaman dalam kondisi normal itu biasa. Tapi walaupun dalam kondisi kemarin pandemi hampir 3 tahun lebih, hampir 3 tahun kita masih tetap berani berinfak, baru luar biasa. Itu 2. Ketiga, wal kadhiminal ghaiz. Bisa menahan emosional kita. Tadi caranya Sayyidina Abu Bakar dengan gigit gigi, batu. Wal afina 'anin nas, dan yang keempat mau memaafkan kepada saudara kita. Nah Pak, di saat kita bisa masuk ranah ini, mohon maaf, ini Nabi kasih ini lagi nih, garansi masuk surga tanpa dihisab. Allah, emang berat, makanya nggak segampang ngomongnya nih. Apa kata Nabi? 1, tu'ti man haromaka, kamu tetap mau ngasih sama orang yang pelit sama kamu. Berat nih Bu. Lu dia kok baik banget traktir. Dia kan juga sering traktir kita. Itu biasa. Ini ada orang tetangga sama kita pelitnya 17 setan. Satu setan aja sama 17. Tapi kita balas dengan kebaikan. Tuh masuk surga tanpa hisab tuh. Yang kedua kata Nabi lagi, apalagi waja'fu amman zolamaka. Kamu mau memaafkan kepada orang yang udah ngezolimin kamu. Dibully kita. Habis-habisan. Tapi mohon maaf, bukan berarti kita nggak boleh ngeluh. Ngeluhnya bukan di status WhatsApp. Bukan naruh di story, bukan. Ya, ngeluh minta pada Allah. Nah, itu nomor 2 tuh. Mau memaafkan kepada orang yang udah nyakitin kita. Dan yang ketiga, sil man kotoaka. Kamu tetap nyambungin silaturahim sama orang yang udah mutusin silaturahim kepada kamu. Ya Rob, mudah-mudahan diri kita ini masuk kategori yang demikian. Amin, amin, masyaallah, memang berat sekali. Cuman motivasinya itu tadi Ustadz ya, betul. Surga pokoknya udah gitu aja. Tanpa dihisap. Tanpa dihisap, Masya Allah, luar biasa sekali. Ibu Estafani, kami persilakan berikutnya untuk silakan mengajukan pertanyaan, silakan Bu. Ya, langsung Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, saya punya 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana hukumnya jika si istri membentak suami bahkan sampai berkata kasar kepada si suami dengan tujuan agar si suami tersebut memiliki ketegasan dalam menanggung jawab keluarganya. Dan yang kedua Ustadz, bagaimana kita menyikapi bila atasan kita menyuruh sesuatu yang menyimpang dan menyebabkan dosa, dan jika kita tidak melakukannya kita akan kehilangan pekerjaan kita. Sementara jika kita melakukannya kita akan mendapat dosa. Baik. Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena pertanyaannya sangat panjang, langsung 2 nih Ustadz. Kita tahan dulu. Kita akan kembali usai jeda. Tetaplah di Dhamma Indonesiaku. Baik, pemirsa, kembali di Dhamma Indonesiaku. 2 pertanyaan yang diajukan oleh Bu Estafani tadi. Yang pertama mungkin bisa langsung dijawab oleh Ustadz Taufikur Rahman ketika bagaimana kita seorang istri membentak suami padahal itu menyuruh ke kebaikan. Bagaimana hukumnya Ustadz? Baik, ucapan membentak istri kepada suami tetap tidak diperbolehkan. Ya, karena posisinya di Quran surat ke-4 juz ke-5 ayat ke-34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd
wa bima anfaqu min amwalihim fassolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafizallah ila akhiril ayat. Jadi tetap posisinya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami adalah pelindung, pengayom kepada istri dan juga apa-apa yang bersamanya. Jadi lantas bagaimana saat ternyata yang namanya suami istri kok sebaliknya, begitu masuk bahtera rumah tangga istrinya yang sudah menjalankan syariat agama malah suaminya yang rada kedul. Ada malas. Ya, suami begitu adanya, istri diam aja juga dosa, nggak boleh. Ya, cuman caranya meminjam bahasa Quran surat ke-16 juz ke-14 ayat 125. Karena ini ladang dakwah buat istri. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah. Tetap caranya jangan mengeluarkan kata-kata yang dari kebun binatang. Ya, nah ini ladang dakwah. Kenapa? Karena di saat ibu diam aja, suami malas sholat subuh. Ya, ternyata dari jam 4 sudah diingatkan. Kemudian 4:30 sampai jam 5 kurang seperempat terkumandang adzan subuh. Itu istri kalau diam aja dosa dia. Maka harus mengingatkan, cuman enggak perlu dengan cara membentak. Apalagi mengeluarkan kata-kata sifatnya kebun binatang. Akhirnya jadi dosa. Nah, kenapa saat? Ya jelas karena yang namanya suami istri ini Allah memberikan analogi di surat kedua, juz kedua ayat 187. Ini analogi yang indah. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Hai istri, kamu pakaian buat suami. Hai suami, kamu pun pakaian buat istri. Makanya Profesor Dr. Mustafa Wahba Al-Zuhaili dalam kitabnya yang lumayan panjang dan besar itu ya, Al-Fiqh Islam wa Adilatuhu, menyebutkan kenapa dengan demikian analoginya, karena 4 filosofi dalam suami istri itu. Pakaian, satu, berfungsi sebagai penutup aurat. Aurat di sini bukan seperti sholat, tetap harus dijaga kehormatannya, jangan dibeberkan sama tetangga. Baik. Kedua, oh iya, ya. Ya, itu mungkin kalau misalnya ke istri ke suami. Bagaimana Ya. sebaliknya Ustadz? Ketika ini juga mewakili mungkin pertanyaan pemirsa di rumah, bagaimana ketika suami membentak yang itu kepada istri yang itu sebenarnya menyuruh ke kebaikan. Ini bagaimana ketika Ya. itu sebaliknya? Nah, di Quran tadi kembali kepada kewajiban suami di surat tadi yang di awal ya, surat ke-4 juz ke-5 ayat ke-34, di situ di tengah-tengahnya ada bahasanya, dan apabila istri kamu nusuz. Nusuz ini istri yang sudah keluar koridor dari syariat agama. Maka di situ suami mempunyai kewajiban faidhuhunna, nasihati dia. Enggak mempan dinasihati, bisa ranjang sama istri. Ya, ini bahasa Al-Quran seperti itu. Lantas yang ketiga, enggak mempan juga, walaupun jadi KDRT di sini. Ya, nah boleh untuk memukulnya, tapi bukan untuk yang sifatnya melukai. Nah, tapi ingat di ujungnya Allah mengingatkan, tapi kalau dia baru dinasihati lantas dengar, patuh, udah jangan kamu panjangkan lagi permasalahannya. Nah itu seperti itu Ustaz Sofyan. Ya intinya bahasa pantunnya boleh, keluarin kata-kata cakepnya boleh ya? Cakep. Belum Ustaz Sofyan. Belum. Dari Pondok Indah ke Empang 3. Lari-lari mencari sorban. Terasa indah berumah tangga ketika suami istri pada tahu akan kewajiban. Masya Allah. Baik, berikutnya ke Ustadz Yusha, tadi yang pertanyaan kedua dari Ibu Estafani, ini berat sebetulnya bagaimana ketika pemimpin yang itu memerintahkan ke anak buah, tapi itu sebetulnya kita tahu itu adalah salah, bagaimana ini? Baik, wah ini pertanyaannya nyerempet ini. Urusannya panjang ini. Tapi Bapak Ibu pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pedoman kita Al-Qur'an dan hadis Nabi. Al-Quran mengatakan ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab tafsirnya, ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul adalah ketaatan yang mutlak yang harus dilakukan oleh setiap orang yang beriman. Orang taat kepada Allah
ibadah sholatnya luar biasa, jidat sampai hitam, sujudnya keseringan, puasanya luar biasa, tapi dia ingkari sunnah, maka keimanannya di hadapan Allah tertolak. Atau sebaliknya, dia ahli baca sholawat, luar biasa taat kepada Nabi, tapi nggak mau beribadah kepada Allah, nggak mau sujud, maka kepatuhan kepada Nabi tidak bernilai. Jadi bagaikan dua mata sisi yang tidak bisa dipisahkan. Kalau mau masuk surga harus taat kepada Allah dan harus taat kepada Rasulullah. Karena segala sesuatu yang keluar dari Rasulullah adalah firman Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Lalu orang bilang, kan ada terusannya Ustadz ayatnya. Wa ulil amri minkum, dan patuhi jugalah kepada pemimpin kalian, atasan-atasan kalian. Ulama mengatakan kepatuhan kepada pemimpin bukan kepatuhan yang mutlak. Kita boleh patuh kepada pemimpin selama dalam koridor yang dibenarkan oleh Allah dan diajarkan oleh Rasulullah. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk demi durhaka kepada Tuhan. Satu ketika Rasulullah SAW pada satu peperangan, Rasul mengangkat salah seorang sahabat untuk menjadi pimpinan. Ini menjadi dasar istidlal buat kita. Kalau pengen berpergian jauh, maka pilihlah pemimpin yang bertanggung jawab. Ini bawa pasukan berapa peleton, dipilihlah satu sahabat Nabi ini untuk menjadi pemimpin. Karena merasa diangkat menjadi pemimpin, dia pengen ngetes pasukannya dong. Ini berani mati apa enggak nih? Jangan sampai pas perang dia pulang lagi. Maka dia perintahkan kepada anak buahnya, ambil kayu bakar, kumpulkan kayu bakar lalu dibakar. Ketika api sudah nyala, maka pemimpin yang baru diangkat ini bilang kepada sahabat yang lain, sekarang loncat ke dalam api, tunjukkan kalau kalian benar-benar ingin berjuang atas nama Allah. Nih Bapak, Ibu kalau disuruh loncat, loncat apa enggak loncat? Halo? Loncat apa enggak loncat? Ini sahabat bingung. Dalam hati, hubul intikol alamatil konyol ini. Belum perang bisa mati konyol ini. Maka sahabat enggak ada yang melakukan dan mengadu kepada Rasulullah. Dan ketika Rasul mendengar ada aduan sahabatnya seperti itu, maka Rasul menegur pemimpin. Kenapa? Enggak boleh masuk ke dalam api, dianggapnya bunuh diri. Oleh karena itu nggak boleh kita patuh kepada pimpinan yang jenisnya masih manusia demi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak boleh. Lebih baik hilang kita pekerjaan daripada kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi menimbulkan dengan hilangnya nyawa seseorang. Kalau saya boleh sedikit berpesan, kita semua ini pemimpin dalam skop yang berbeda-beda. Ibu pemimpin di rumah tangga, Bapak pemimpin di luar, dan siapapun itu semua menjadi pemimpin. Dan ingat, pemimpin itu akan bertanggung jawab atas setiap apa yang mereka pimpin. Ada 7 golongan sebagaimana guru kita sampaikan yang mendapatkan naungan Allah pada hari tidak ada naungan. Yang pertama kali dinaungin bukan para ustadz, para kiai, bukan. Al-imamul adil, seorang imam yang adil yang menegakkan sesuai dengan perintah Allah dan sunnah. Perkataan kiai Pak, 1 tahun ceramah, bilang ini haram, diskotik ini haram, nutup susah. Biar kata ceramah sampai berbusa, enggak ditutup-tutup. Tapi dengan pemimpin yang adil, dengan pemimpin yang bijaksana, hanya dengan cukup 1 tanda tangan, tempat-tempat kemaksiatan bisa ditutup. Sehingga apa? Dia masuk lebih dahulu ke surga sebelum para kiai yang menyampaikan tausiah masuk ke dalam surga. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, luar biasa sekali. Jadi intinya adalah ketika kita tidak takut akan perintah atasan yang itu melanggar perintah Allah, insya Allah jalan keluar akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Buat pemimpin, khususnya buat pemimpin, sedekah itu macam-macam. Keuntungan seorang pemimpin, pertama orang sedekah apabila punya harta, sedekahlah dengan hartanya. Kalau dia punya ilmu, sedekahlah dengan ilmunya. Pemimpin bersedekahlah dengan jabatannya. Kesempatan itulah yang harus dipergunakan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Kalau sudah hancur dari atasannya, maka buntutnya pasti akan kena. Potong kepalanya daripada kita harus jadi buntut selama-lamanya. Masya Allah. Baik, selanjutnya ke Pak Fikri. Saya persilakan, nanti akan dijawab oleh Ustadz Taufikur Rahman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ustadz. Di zaman sekarang ini kan kita lebih sering berkomunikasi secara online melalui beberapa macam platform media sosial. Nah, terkadang kita kalau dilihat di media sosial itu kan banyak konflik-konflik yang terjadi karena satu komentar atau ketikan seseorang. Nah, apakah itu sama bahayanya ketika kita mengetik atau komentar dengan bahasa yang tidak sopan dengan kita berbicara secara langsung melalui lisan kita yang keluar dari mulut? Itu saja Ustaz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Silakan Ustaz Taufikur Rahman. Iya, baik pemirsa Dhamma Indonesiaku dimanapun Anda berada, boleh keluarin kata-kata cakepnya boleh ya. Minum jamu bersama tetamu. Cakep. Jarimu adalah harimaumu. Ya, kalau dulu kan mulutmu. Sekarang jarimu. Nah, baik, untuk Ananda yang bertanya, bisa dilihat di dalam Quran surat Al-An'am ayat 160. Ya, di mana Allah memberikan peluang nih, baik untuk hal yang kebaikan maupun sebaliknya. Jadi sekarang kan kita dengan nge-share di Instagram, ya, kemudian di Facebook, ya, atau di TikTok, ya, sifatnya ini kan netizennya Masya Allah. Nah, bahasa Quran jauh-jauh hari telah membuka peluang. Man ja'a bil hasanati falahu asru amsalihah. Wa man ja'a bis sayyiati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Siapa orang yang berbuat kebaikan maka baginya 1 dilipat gandakan menjadi 10. Tapi siapa yang menyebarkan keburukan, berbuat keburukan, maka kalau dia nggak kerjain nggak jadi tercatat. Padahal ada niat tuh. Ya, tapi kalau kebaikan walaupun nggak jadi dikerjakan, udah niat tetap kecatat. Tuh hebatnya Gusti Allah. Betul-betul untuk hal kebaikan membuka peluang seluas-luasnya. Nah, kemudian diperkuat lewat sebuah hadis, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih. Siapa orang yang menunjukkan kebaikan, maka kita sebarkan lagi kebaikan itu. Dapat nih yang namanya tausiah baik dari Dhamma Indonesiaku. Kita share lagi broadcast. Ternyata menyimak, mendengar banyak para audiens yang terketuk hatinya. Mengerjakan lagi. Maka sebanyak itulah pahala yang Allah berikan kepada kita untuk hal kebaikan. Tapi hati-hati. Siapa yang menunjukkan kepada keburukan, begitupun balasannya. Ini yang kita ngeri. Makanya ada yang namanya sodakoh jariah, tapi itu hal yang baik, sedekah jariah. Tapi ada lagi yang namanya, ya mohon maaf, maksiat jariah. Ya, asbab tidak pandai menjaga kita punya jari. Contoh, ibu, bu, ini ibu Masya Allah udah secara praktek agama hijabnya sudah syar'i. Udah bagus. Ya, berarti menyelamatkan suami untuk tidak menjadi suami-suami yang dayus. Calon penghuni nerakanya Allah. Ternyata dulu-dulunya belum berhijab syar'i. Itu kan terkadang kalau di Facebook begitu setahun 2 tahun muncul tuh. Halo, kedengeran nih? Gitu. Ini kadang-kadang Masya Allah saya prihatin ngelihatnya. Yang sudah rapi, cakep, jilbabnya udah nyengser ke tanah. Bagus. Ya syar'i, ternyata begitu foto dulu, oh aku dulu langsing, sekarang langsung gitu. Ternyata Ustaz Sofyan bukan malah dihapus, di-share lagi. Aku pernah langsing loh. Nah, Bu, bukan masalah langsingnya, tapi dulu mohon maaf, secara pakaian masih sopanan kuntilanak sama dia. Ternyata dia tidak sadar di balik itu justru dia waktu itu belum berhijab. Nah, baik. Jangan malah bangga. Yang begitu dilihat sama laki-laki dilihat. Nah jadi maksiat jariah itu. Baik. Ke Ustadz Yusuf mungkin sedikit Ustadz. Ini ada pekerjaan yang sebetulnya dibayar dalam hal ini di media sosial. Dalam hal ini mungkin kita tahu bersama buzzer ya. Ini bagaimana nih Ustadz? Iya, buzzer ini kan bayaran. Kalau yang dia sebarkan itu sebuah hoax fitnah, itu dosa besar. Al fitnatu asyaddu minal qatl. Itu sumber kehancuran. Sama seperti dia nggak berkata-kata dengan lisan, tapi tulisannya itu.
dalam hadis diceritakan siksaan lisan itu lebih besar daripada anggota lainnya. Karena memang lisan ini pimpinan nih. Sehingga setiap pagi bagian anggota tubuh kita itu pesan sama lisan, hati-hati nih. Kalau kamu berkata buruk kita jadi buruk. Kalau kamu baik kita jadi baik semua. Sehingga lisan protes, kenapa saya disiksa lebih parah daripada anggota yang lain? Karena dengan perkataanmu bisa menghilangkan nyawa seseorang. Kalau sama saja dengan tulisan dia mengeser sesuatu yang fitnah bahkan sampai terjadi sebuah pembunuhan, dosa besar atas orang tersebut. Maka yang aman sama, kalau lisan mau aman jangan banyak ngomong, kalau supaya aman jangan banyak nulis. Kalau kita mau ngadu cuma sama Allah saja. Itu doang yang paling aman, dari sujud minta sama Allah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Sekarang eranya sudah na'udzubillah min zalik. Ibu kalau mau mencontoh supaya kita bisa selamat, ibu boleh contoh seorang ulama namanya Robbi Khaisam. Akhlaknya luar biasa indah. Apa yang beliau lakukan? Idza asbaha wa du'a qalaman wa qirtasan. Kalau datang waktu pagi, hal pertama kali ini yang beliau lakukan bukan ngopi, bukan ngerokok, ngambil kertas sama ballpoint taruh di dalam kantong. Wala yatakallamu bikalimatin illa katabaha wa hafadhaha. Tidak ada perkataan pada satu saat pun kecuali semuanya dicatat dalam kertas itu. Summa yuhasibu nafsahu indal masa. Ketika sore hari sudah tidak bermasyarakat, pengen khusus ibadah sama Allah, dibaca lagi tulisan itu satu persatu. Dia baca, ada enggak perkataan yang menyakiti hati daripada saudaranya. Kalau ternyata tidak ada perkataan yang menyakiti daripada saudaranya, langsung dia sujud syukur minta kepada Allah karena diselamatkan daripada lisan itu. Tapi kalau ternyata ada perkataan yang menyakiti daripada saudaranya, malamnya bertobat dan pada esok harinya minta maaf. Kenapa beliau takut? Karena beliau ingat sebuah pesan Rasulullah, seseorang bisa masuk ke dalam surga dengan lisannya dan seseorang juga bisa masuk ke dalam neraka dengan lisannya. Fasjunhu fa innahu kalbun akurun, jaga lisanmu karena lisan bagaikan anjing yang menggigit. Amin, amin, amin. Masya Allah luar biasa sekali tausiah yang diberikan oleh guru-guru kita. Ustadz Yusya Hakam, terima kasih. Jazakumullah atas tausiahnya. Ustadz Taufik Rahman, jazakumullah atas tausiahnya. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan untuk selalu menjaga lisan kita agar terhindar dari malapetaka. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Usai jeda kami akan kembali. Baik, di akhir segmen ini pemirsa saya minta dari guru-guru kita Ustadz Taufik Rahman, Ustadz Yusya untuk memberikan pesan dan tips agar lisan kita terus terjaga dari perkataan-perkataan yang buruk. Silakan Ustadz Taufik Rahman. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, ada sebuah tang pohon mangga tertancap dengan paku-paku yang banyak. Kita panggil tukang, kita berikan upah, masih bisa untuk dicabut paku-paku itu. Tapi permasalahannya bekasnya masih ada apa hilang. Inilah ucapan yang kita tidak bisa pandai menjaga lisan kita. Memang oleh saudara kita masih bisa dimaafkan. Tapi mohon maaf tidak akan pernah bisa untuk dilupakan. Mudah-mudahan bahasa saya ya, kalau pedang melukai tubuh masih banyak harapan sembuh. Tapi lisan melukai hati, kemana obat kan kita cari. Masya Allah, silakan Ustadz Yusya. Al-Imam Abu Lais dalam kitabnya mengatakan al-ilmu nurun was-sukutu salamatun. Ilmu itu adalah cahaya dan diam itu adalah pangkal keselamatan. Yamutul fata min asratin bilisanihi. Berapa banyak para pemuda sia-sia meninggal karena terpeleset oleh lisannya. Kalau kita bisa jaga lisan dengan berdiam diri, insya Allah kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, akhirnya kita harus pamit dulu diri. Saya Muhammad Sofyan dan jangan lupa besok Damai Indonesia aku kembali hadir yang insya Allah akan dihadiri oleh Ustadz Abdurrahman Jailani dan Ustadz Ade Purnama. Mewakili kru yang bertugas dan juga Sarung Wadimor, tentu sarung kita pamit dulu diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari bersama-sama kita tundukkan kepala kita tundukkan hati kita
kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada fitnah lisan kita. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma la tada' lana maqamina hadza dzamban ila ghafartah wa la aiban ila satartah wa la dainan ila qadaitah wa la hamman ila farajtah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah ila qadaitaha wa yasartaha ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillah.